Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rojali. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A dengan nomor NIM yaitu 1872050039. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui sektor UMKM dan pariwisata. Baik, kita ke slide yang pertama, yaitu ada kondisi ekonomi dunia akibat COVID-19. Virus corona atau coronavirus disease yang ditemukan akhir tahun 2019, virus corona telah menyebar dengan cepat di 213 negara. Data yang dipublikasikan pada tanggal 19 April 2020, wabah corona terhadap masyarakat dunia yang terkonfirmasi terdampak sebesar 2.245.872 jiwa, dengan angka kematian yaitu 152.707 jiwa. Akibat fenomena sangat cepatnya penyebaran virus, 20 negara telah melakukan lockdown atau isolasi. China telah mendahului lockdown sejak 23 Januari 2020. Selama masa lockdown, masyarakat wajib mengisolasi diri di rumah. Negara terdampak pandemi COVID-19 bukan hanya Indonesia saja, akan tetapi hampir seluruh belahan dunia juga terdampak dengan pandemi ini. Pertemuan G20 telah dilaksanakan untuk membahas COVID-19, yaitu tepatnya pada tanggal 22-23 Februari 2020 di Arab Saudi. Anggota G20 telah dilaksanakan tersebut terdiri dari beberapa negara yaitu Indonesia, Argentina, Australia, Brasil, Amerika Serikat, China, Prancis, Jerman, India, Uni Eropa, Arab Saudi, Inggris, Meksiko, Rusia, Korea Selatan, Afrika Selatan, Italia, Turki, Jepang, dan Kanada. Pandemi COVID-19 telah menjadi fokus diskusi pada pertemuan G20. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi tersebut menyampaikan empati kepada negara yang penduduknya terdampak COVID-19. Timbulnya tekanan dunia terhadap COVID-19 memicu negara yang tergabung dalam G20 untuk memperkokoh kerjasama luar negeri. Organisasi Buruh Internasional atau ILO memperkirakan akan ada 2,25 juta orang di seluruh dunia yang kehilangan pekerjaan atau setara dengan 3,4 triliun USD. Untuk tahun di mana COVID-19 sedang berjalan, setiap negara diminta untuk melindungi jutaan pekerja kesehatan dan sebagainya adalah perempuan. Bisa dibilang jika terjadi krisis ekonomi, maka perempuan akan paling merasakan dampaknya. Namun ini bukan berarti mengesampingkan dampak ekonomi terhadap laki-laki. Baik, ke slide selanjutnya, yaitu ada strategi pemulihan ekonomi pada sektor UMKM. Yang pertama yaitu kebijakan negara-negara lain dalam pemulihan ekonomi. Banyaknya negara telah mengenalkan atau mengadopsi program bauran untuk menyelamatkan sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM, sebagaimana data OECD 2020 yang dikutip oleh Sugiri 2020. Pertama, memberikan subsidi gaji kepada UMKM yang tidak mampu membayar gaji pegawainya. Dan yang kedua, mendorong pengembangan inovasi wira swasta agar dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur. Yang ketiga, memberikan penangguhan penyelesaian kewajiban atau utang UMKM baik untuk kewajiban perpajakan maupun kewajiban pinjaman usaha. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, memberikan pinjaman secara langsung kepada pelaku UMKM agar dapat memiliki modal yang cukup untuk mempertahankan bisnisnya. Oke, ke slide selanjutnya itu ada yang kedua, kebijakan pemulihan UMKM di Indonesia. Dalam Perdagangan Wibowo dan Handaki 2017, Indonesia telah melakukan beberapa langkah dalam mengurangi efek dari pandemi COVID-19. Di antaranya yaitu adalah melakukan penurunan atas BI 7 Sakdai atau reverse repo rate sebesar 25 BPS menjadi 4,75%. Suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4,00% dan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 5,50%. Langkah ini diterapkan guna menstimulus pertumbuhan ekonomi domestik di tengah rentahnya prospek pemulihan ekonomi global akibat pandemi COVID-19. Selain itu, untuk menjaga inflasi dan stabilitas eksternal tetap terkendali serta untuk memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia harus dapat mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik. Slide selanjutnya yaitu ada strategi pemulihan ekonomi pada sektor pariwisata. Yaitu yang pertama,
Statistik kunjungan wisatawan mancanegara. Pertumbuhan pariwisata di Indonesia mengalami peningkatan dalam rentang 2019 sampai 2013. Jumlah wisatawan mancanegara ke dunia mencapai 8,8 juta wisatawan pada tahun 2013, dan penyumbangan terbesar dalam kunjungan wisatawan mancanegara adalah Singapura dengan jumlah total sekitar 1,4 juta wisatawan. Urutan kedua Malaysia dengan jumlah total 1,3 juta wisatawan, sedangkan urutan ketiga adalah Australia dengan jumlah total 980.000 wisatawan, disusul Jepang, Cina, Korea Selatan, dan Taiwan. Selanjutnya, yang kedua itu ada strategi pemulihan ekonomi sektor pariwisata pasca pandemi. Kunjungan wisatawan mancanegara dapat memberikan stimulasi dalam pertumbuhan ekonomi, diantaranya yaitu kontribusi terhadap PDB, jumlah kedatangan wisatawan, dan pendapatan dari sektor pariwisatawan. Sebagai tulisan Sujai 2016 bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional diperkirakan akan mencapai sekitar 8% dari PDB pada tahun 2019, meningkat dari sekitar 4,2% dari PDB pada tahun 2014. Target lainnya adalah jumlah kedatangan wisatawan yang diperkirakan akan mencapai sekitar 20 juta wisatawan pada tahun 2019, meningkat tajam dari sekitar 9 juta wisatawan pada strategi terobosan yang lebih dari sekedar strategi biasa atau bisnis as usual untuk menarik wisatawan. Selanjutnya, di sini ada kesimpulannya, yaitu seluruh dunia terkena dampak akibat pandemi COVID-19. Diperkirakan 25 juta orang di seluruh dunia kehilangan pekerjaan karena olengnya UMKM, menurunnya kualitas ekspor dan impor, terganggunya pergerakan moda transportasi, penurunan jumlah wisatawan, juga obligasi dan pasar saham ikut terganggu. Strategi pemulihan ekonomi di beberapa negara dengan cara memberi subsidi gaji pada pekerja, mendorong pengembangan inovasi wisatawan, relaksasi pinjaman langsung, dan digitalisasi dalam pengembangan UMKM, dan optimalisasi pariwisata dengan negara kita. Strategi pemulihan ekonomi juga dapat melakukan strategi yang untuk peningkatan pemulihan ekonomi, diantaranya strategi yang dapat dilakukan diantaranya yaitu pemberian bantuan sosial bagi pelaku usaha, insentif perpajakan, relasi pinjaman, pemberian modal kerja, penyediaan penyangga produk, e-learning ditambah dengan strategi jangka panjang dan jangka pendek seperti halnya penanganan COVID-19. Sedangkan pemulihan ekonomi pada sektor pariwisata bisa dilihat dari kunjungan pariwisata mancanegara pada tahun 2009 sampai dengan 2013. Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dari 7 negara, diantaranya Malaysia, Singapura, Jepang, Cina, Australia, Korea Selatan, dan Taiwan. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN, Thailand, kunjungan wisatawan mancanegara ke tempat tersebut lebih banyak dari Indonesia sehingga dapat unggul dalam penerimaan devisa. Adapun strategi yang dapat dilakukan adalah dengan cara promosi wisata melalui public relations, pengembangan produk wisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan SDM pariwisata, dan pengelolaan infrastruktur pariwisata. Baik, sampai di sini saja penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.